Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Mustiawan dengan referensi 23758. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan lab di modul 7. Di sini kita langsung masuk ke labnya, ke demonstrasinya. Di sini kita langsung saja masuk ke implementasinya di DevOps. Nah, pasnya baca. Oke, di sini kita langsung masuk ke implementasinya. Jadi di bagian latar belakang ini kita akan mengerjakan konfigurasi mengenai Ansible komunikasi dan juga web server aplikasi, dan juga kita akan menambahkan playbook otomasi ke proses install a patch di browser di web server kita. Nah, langkah step yang pertama ini kita disuruh untuk masukkan start dari SSH kita, sudo system ct1 start SSH. Kemudian kita coba untuk copy. Selanjutnya itu kita disuruh untuk install SSH. Datanya sampai proses yang selesai. Oke, di sini saya sudah install. Mungkin saya akan coba upgrade saja mungkin ya. Coba tambahkan ini. Kemudian kita tambahkan install SSH pass. Baca, lalu enter. Oke, setelah selesai kita buka VS Code, lalu kita open folder. Sebentar. Kita minimize dulu, kemudian kita buka VS Code Studio. Setelah selesai kita buka file, kemudian kita open folder. Setelah open folder kita masuk ke lab DevNet SRC Ansible. Kemudian kita pilih yang Ansible patch, kemudian oke, setelah itu kita langsung masuk ke step 4 untuk edit inventory Ansible. Nah, di sini kita edit dengan masukkan perintah ini, dengan masukkan kode ini, itu Ansible patch. Host, Ansible patch host. Oke. Setelah selesai kita langsung saja dari versi Pisco, itu versi 4. Kamu akan di sini kita lihat IP address kita. Nah, di sini kita bisa melihat IP dari IP kita. Kemudian setelah itu kita akan mengedit Ansible config file. Kita edit Ansible config file. Oke, kita masuk ke Visual Code Studio lagi. Kemudian Ansible config. Nah, di sini kita masukkan di sini. Kemudian setelah itu kita verifikasi komunikasi di local web server. Jadi di part kali ini kita akan
verifikasi Ansible di komen lokal web server. Nah, di step pertama ini kita coba untuk masukkan lagi, kemudian cd. Nah, kemudian kita masukkan perintah Ansible web server ping. Oke. Jangan lupa untuk masukkan pingnya. Spasi dulu. Oke, setelah selesai kita akan, setelah berhasil kita next, disuruh untuk use the command verifikasi komunikasi with this web server. Nah, di sini kita disuruh untuk verifikasi komunikasi di web server. Oke. Ansible, kemudian web server. Ada. Kita paste, enter. Nah, dia akan mengeluarkan output hello world. Seperti yang kita masukkan dari inputnya itu adalah hello world. Nah, selanjutnya yang perlu kita menambahkan Ansible playbook ke otomasi web server interaksi. Jadi di part kali ini kita akan menambahkan Ansible playbooks. Di pertama kita akan menambahkan otomasi, kemudian setelah itu kita akan membuat web server, kemudian yang terakhir kita membuat playbook dan juga akan memverifikasinya. Oke, di step yang pertama ini kita masuk tes Apache playbook YAML seperti ini. Di bagian Ansible Apache, Ansible Apache. Nah, di sini kita coba untuk masukin perintah ini. Oke, ya masih gagal karena kita belum membuatnya. Baik, ini user ID dapetin nama apa? Ini kita buat dulu ini. Kino. Kita paste. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan ini. Setelah selesai kita akan cek apakah dia bisa atau tidak. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat jadi masalah yang saya temukan tadi itu adalah saya salah saat running itu saya salah memberikan nama file. Jadi dia akibatnya jadi error.
Nah, selanjutnya itu ketika saya memberikan nama yang betul dan codingan yang betul, dia akan otomatis seperti ini. Outputnya itu seperti ini, yang artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan dari step kedua ini. Kita langsung masuk menambahkan Ansible Playbook di install patch. Oke, di bagian ini kita disuruh untuk Ansible patch. Jadi di langkah ini kita disuruh untuk membuat atau menambahkan file dari playbook YAML. Nah, di sini statusnya sedang running, kita tunggu saja dulu. Nanti setelah ini selesai saya akan menjelaskannya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau bisa yuk selesai. Kita tunggu. Nah, tadi kita sudah membuat file ini. Setelah kita selesai membuat, kita akan running. Nah, setelah running itu hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita bisa klik clear karena ini sudah betul. Hanya saja dia mengacak seperti itu. Selanjutnya kita akan memverifikasi yang kita install. Ini sudah sistem status. Oke, statusnya sudah running. Selanjutnya hati-hati di jalan. Kan kita sudah membuat kode dari option playbook YAML. Nah, selanjutnya itu kita bisa simpan saja filenya. Nah, itu kita selanjutnya kita jalankan perintah ini. Oke, setelah selesai kita disuruh untuk melihat status. Ini tadi sudah. Nah, ini yang kita masukkan tadi itu untuk modifikasi di playbook. Kemudian kita running Ansible-nya. Coba running. Di sini selanjutnya kita akan memverifikasi patch di install yang sudah kita install.
Aduh, kartu merah ya. Allah. Oke, setelah selesai. Nah, ini kita melihat di stand 8081. Nah, selanjutnya itu nah di sini kita bisa lihat virtual loss hostnya itu 8081 seperti itu. Oke, seperti itulah dari penjelasan saya live ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada berisik karena saya lagi record di live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.